Halo, selamat Tes, tes. malam. Halo, halo. Halo, selamat Halo, malam. Ini ada teman. Bro Amin di Dan, Lombok dan Handi di Jogja. Jadi mereka berdua ini adalah mahasiswa S2 Psikologi Profesi jurusan klinis ya nggak? Ya, Nah, jadi kan gini, sebelumnya kan ada kasus bunuh diri yang cukup heboh gitu di India, yang salah satunya tuh aktor pemeran dari film Pike. Nah, yang bersangkutan itu setelah bunuh diri mengakibatkan fansnya juga ikut bunuh diri. Aktornya ini sendiri bunuh diri itu ditenggarai karena dia mengalami depresi gitu. Secara psikologis yang disebut depresi itu apa sih sebenarnya? oke, baik. Jadi sebenarnya depresi itu kan merupakan salah satu bagian dari gangguan atau permasalahan medis juga sebetulnya. Hanya Hmm. saja lebih spesifik pada gangguan perasaan atau gangguan mood. Biasanya digambarkan sebagai perasaan sedih, kemudian perasaan kehilangan maupun marah yang dapat berdampak kepada aktivitas dan fungsi kita sehari-hari. Seperti apa? Misalnya bersekolah, bekerja, atau mungkin aktivitas di rumah dan pekerjaan lainnya seperti itu. Sebetulnya gejala depresi itu ada beberapa. Nah, yang perlu kita diperhatikan adalah nanti gejala-gejala ini itu bisa bervariasi setiap orang. Bahkan mungkin termasuk berbeda ya, bisa tiap orang bisa berbeda. Termasuk mungkin anak-anak, perempuan maupun pria. Nah, sekarang apa saja gejala orang yang mengalami depresi seperti itu? Nah, yang pertama itu yaitu memiliki perasaan bersedih, kehilangan minat atau kesenangan pada aktivitas yang biasa dinikmati, misalnya biasanya mungkin senang berolahraga atau mungkin misalnya senang apa ya bermain musik, tiba-tiba dia kehilangan aktivitas itu. Nah, itu salah satu contoh kehilangan minat atau kesenangan. Kemudian bisa jadi ada perubahan nafsu makan, penurunan berat badan, atau juga mungkin untuk beberapa orang ada yang malah berat badannya menjadi bertambah. Jadi beda-beda ya, setiap orang mengalami gejala-gejala ini. Nah, kemudian ada juga kesulitan atau mungkin juga bisa mengalami eh, aktivitas yang tidak berlebih. Jadi di sisi lain ada orang yang mengalami kesulitan, ada juga yang mengalami aktivitas tidur berlebih. Oke? Okay? Baru nih, biasanya kan saya taunya orang depresi itu dia susah tidur ya. Ini ada yang gejala lainnya malah tidur berlebih ya. Ya, betul. Bahkan mungkin ada yang bawaannya itu di kasur terus malas melakukan aktivitas, kehilangan energi, merasa lelah terus seperti itu. Akhirnya bisa jadi ingin tidur terus seperti itu. Oh, bisa berpengaruh ke fisik juga ya sampai ngerasa kelelahan sepanjang hari gitu. Bisa ada gejala seperti itu juga. Kehilangan energi, kelelahan tadi, meningkatnya aktivitas tanpa tujuan. Aktivitas tanpa tujuan itu seperti kayak kita meremas-remas atau mondar-mandir. Oke, Hmm. Hmm. kemudian dia merasa dirinya tidak berharga ataupun bersalah. Jadi salah satunya adalah merasa diri tidak berharga gitu ya. Ya, tidak berharga dan merasa bersalah. Seperti itu. Kemudian juga kalau dari segi cara berpikir, biasanya orang dengan depresi juga mengalami sulit berpikir, sulit berkonsentrasi, kemudian mudah kehilangan fokus, atau mungkin karena hal-hal itu tadi jadi sulit dalam menyelesaikan tugasnya. Dan yang terakhir juga orang dengan depresi memiliki biasanya memiliki pikiran atau Hmm. usaha dalam mengakhiri hidup atau bunuh diri seperti itu. Nah, itu gejala-gejalanya. Gimana sebelum dia sampai berakhir ke bunuh diri gitu? Nah, kalau di depresi sendiri orang dengan yang mengalami depresi itu biasanya memiliki pemikiran-pemikiran untuk mengakhiri hidup seperti itu, San. Apakah begitu kepikiran langsung bunuh diri atau dia ada kepikiran kayak itu udah sering baru akhirnya tereksekusi gitu? Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau untuk pemikiran dengan usaha itu berbeda.
Kalau pemikiran kan masih merencanakan, mungkin menimbang-nimbang seperti itu. Tapi kalau melakukan usaha kan banyak pertimbangan, apakah mungkin lingkungannya mendukung atau hal-hal lain yang dipertimbangkan untuk melakukan itu. Tapi gejala depresi sendiri itu memiliki pikiran untuk bunuh diri itu sudah masuk dalam gejala depresi. Setiap orang kan pasti punya pengalaman yang berbeda tentang depresi. Bahkan depresi itu tidak halus tentang merasa bersedih, tetapi juga bisa jadi perilaku yang muncul adalah agresi, kemarahan, seperti itu. Dari pengalaman pernah bertemu dengan orang depresi, dia melampiaskan kemarahan atau rasa agresif dari depresinya itu melalui tato, seperti itu. Tapi kita tidak mengeneralisir bahwa orang bertato semua depresi ya. Ngerti. Tapi aku pernah menemukan pengalaman seperti itu, begitu. Ada kayak kecenderungan mau menyakiti tubuh sendiri nggak sih Bang dia tuh? Waktu itu sempat keluar pernyataan dari dia, kenapa Mas melakukan itu, kan tato ya, bikin tato kayak gitu kan, dia buka baju laki-laki. Dia bilang, daripada saya menyakiti orang lain, mending saya menyakiti diri sendiri. Jadi memang ada arahnya mungkin memperburuk depresi itu bisa menjadi juga menyakiti diri sendiri seperti itu. Sepertinya Bro Amin sudah tersambung. Bro Amin. Bro, Di manakah dirimu Bro Amin? Ya, buat informasi bahwa Bro Amin saat ini ada di Pulau Lombok. Apa Bang nama kecamatan dan desanya Bang? kecamatannya itu Pringgasela. Pringgasela. Desanya kalau nggak salah Aik Ngempok. Ngempok. Bener nggak Bro? Sepertinya sinyal memang belum bersahabat sama Bro Amin. Depresi sebenarnya penyebabnya dari mana sih? Bisa orang kena depresi gitu? Itu saraf, seandainya kayak ada kerusakan saraf, atau karena tekanan mental yang sifatnya sosial gitu? Sebetulnya penyebab depresi itu tidak faktor tunggal ya, dalam arti depresi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Yang pertama itu ada biokimia. Biokimia itu adalah perbedaan struktur otak pada setiap orang, neurotransmitter, nah seperti itu. Jadi setiap orang itu kan bisa berbeda ya struktur kimiawi di dalam otak. Nah itu salah satu penyebab depresi. Bisa jadi yang pertama dari adanya kelainan struktur kimiawi di dalam otak. Kemudian yang kedua itu ada genetik. Jadi berdasarkan penelitian bahwa pada orang kembar ya, pada orang kembar dan mungkin saudara satunya yang mengalami depresi, kemungkinan 70% saudara lainnya juga mungkin akan mengalami depresi dalam beberapa waktu seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian juga memiliki sumbangsih pada penyebab depresi. Faktor kepribadian seperti apa? Yang pertama itu orang-orang dengan harga diri rendah. Itu yang seperti yang apa kedua, Bang, yang disebut orang yang disebut dengan harga diri rendah itu yang kayak gimana gitu Bang? Rasa percaya dirinya kurang. Merasa tidak berdaya di hadapan dengan orang lain. Mungkin mudah membanding-bandingkan dan akhirnya merasa tidak bergaya, kurang percaya dengan kemampuan yang dimiliki, seperti itu. Berarti kemudian juga tadi ya. Boleh nambah dikit ya? Berarti kalau dengan orang minderan gitu masuk kategori yang harga dirinya rendah kok Bang? Bisa jadi. Tapi nggak semua yang minderan Seperti berharga itu. diri rendah lah ya berarti ya? Tidak sih, tidak memang seperti itu. Mungkin minder itu maksudnya nggak percaya diri kali ya. Dengan kemampuan yang dimiliki seperti itu, San. Dari Bro Amin mungkin mau menambahkan penyebab depresi? Sebenarnya depresi itu banyak sekali penyebabnya. Seperti ada juga faktor dari kepribadian. Nah, biasanya orang yang tidak percaya diri, kemudian juga orang-orang yang seperti kalau dalam pandangan humanitas gitu ya, waktu kecil itu dia belum mendapatkan
unconditionally positive regard. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi dia kurang mendapatkan penghargaan secara cuma-cuma. Artinya dia kurang dari orang tuanya, pola asuhnya itu kurang memberikan dia. Jadi kalau dia punya prestasi gitu kurang diakuin atau kurang dihargain gitu bro ya? Ya kurang apresiasi ataupun yang lainnya. Atau mungkin dia sebenarnya mungkin kalau sudah tidak nonjol gitu, tapi setidaknya karena ini kan unconditional positive regard itu adalah memberikan apresiasi cuma-cuma gitu, artinya meskipun dia tidak berbuat sewow mungkin atau sepintar temannya dan sebagainya itu, tetap dia harus memberikan apresiasi dari orang tuanya. Mungkin dia merasa kurang mendapatkan itu sejak kecil sehingga dia terus terus masuk dalam pikirannya, terus dia merasakan kok saya gagal. Nah, itu yang terus berulang sehingga dia merasa dirinya nggak percaya diri dan sebagainya. Nah, aku setuju banget ya dengan dengan ininya Bro Amin, penjelasannya Bro Amin. Aku pernah dapat sebuah quote dari seseorang bilang seperti ini. Ketika mungkin orang sekitar, orang tua mungkin mengkritik, terus mengkritik secara keras kepada anak belum tentu akan membenci atau tidak mencintai orang tuanya. Tetapi yang sudah jelas adalah dia akan mengkritik atau membenci dirinya sendiri. Nah, itu yang menjadi harga diri, minder itu berkurang. Jadi karena biasa dikritik itu jadinya harga diri yang dia miliki, menghargai diri sendiri kurang karena dia merasa wah lingkunganku menilai seperti ini, berarti aku kurang, aku benci diriku, aku merasa gagal, seperti itu. Akhirnya minder dan harga dirinya berkurang. Nah, itu tadi salah satu faktor kepribadian yang menyebabkan seseorang bisa mengalami depresi. Memuji hal-hal kecil kepada anak kecil itu baik tentunya ya? Sangat baik sekali. Terutama misalnya, tapi dalam memuji pun itu ada istilahnya itu jangan terlalu berlebihan terus memuji ya. Kalau misalnya ada yang salah ya tetap harus dikasih tahu mana yang salah, kemudian diberi arahkan mana yang benar dan sebagainya. Itu perlu juga kita sampaikan kepada anak. Berarti paling nggak dengan kata-kata terima kasih, wah ini baik, apa segala macam gitu, cukup lah berarti bro ya. Kata-kata terima kasih itu pun sangat jarang sekali ya orang tua sampaikan kepada anak ya. Jarang. Seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya menangani kasus ya. Waktu dulu tuh waktu blog pendalaman itu kebetulan saya menangani kasus dilihat dari kebiasaannya itu saya diagnosakan itu ada depresi berulang, di mana dia pernah mengalami depresi sebelumnya kemudian kembali lagi mengalami depresi. Nah, salah satu cirinya itu adalah dia sudah merasa aktivitasnya itu menurun. Kenapa aktivitasnya menurun? Yang pertama itu untuk membersihkan diri, membersihkan ruangan, kemudian juga untuk merawat dirinya itu sangat kurang sekali. Terus juga yang kedua adalah motivasinya untuk hidup itu sudah menurun. Kenapa? Karena dia sudah merasa ingin bunuh diri, kemudian juga ada keinginan untuk merasa senang ya untuk melukai dirinya sendiri. Jadi saat dia sudah mengalami hal yang sangat dalam sekali mengenai masalah emosinya itu, jadi dia kayak udah mencoba untuk melukai dirinya. Kalau dalam istilahnya itu self-harming ya kalau nggak salah ya Mas Andi ya. Iya. Seperti itu. Jadi dia sudah melukai dirinya untuk menekan rasa marahnya sehingga dia nggak bisa keluar rasa marahnya itu sendiri. Kasus nyatanya ya seperti itu dari mungkin tadi ketika kecil kurangnya pujian yang diberikan orang tua secara tepat, akhirnya itu menjadi sebuah resiko atau mungkin sebuah kerentanan ya kalau misalnya kita nyebut ya kerentanan depresi seperti itu. Nah,
Berarti kan tadi kita membahas bahwa ini juga berarti bisa menjadi faktor protektif. Ketika mungkin kita memberi pujian secara layak, akhirnya harga dirinya seorang anak tumbuh dan menjadi lebih terlindungi atau rentan terhadap permasalahan-permasalahan seperti stres maupun depresi seperti itu. Nah, kemudian juga Mas Amin tadi secara nyata menjelaskan kepada kita mengenai gejala-gejala yang mungkin dari pengalamannya Mas Amin seperti itu ya, yang mengalami keinginan untuk bunuh diri, kemudian juga melukai diri sendiri, perilaku melukai diri sendiri, kemudian juga tadi ada kehilangan minat pada aktivitas-aktivitas keseharian ya Mas Amin ya? Iya, itu yang lebih menonjol. Tapi kalau orang depresi gini, dia di pergaulan akan kelihatan atau akan nampak biasa aja? Ya, kalau berdasarkan pengalaman ya, saya juga menangani kasus depresi remaja. Nah, ini depresi remaja itu di mana dia selalu memunculkan emosi-emosi positif ya di lingkungan sosialnya juga bisa karena dia merasa senang, bahagia dan sebagainya. Tapi setelah dia pulang tuh dia merasa sangat sedih, bisa jadi juga sangat kurang support karena di dalam lingkungan rumahnya kebetulan itu dia merasa kurang nyaman, sering dimarahi, kemudian beberapa kali juga kadang dipukul karena larut pulang malam dan lain sebagainya, dan dia merasa kurang nyaman juga di rumah. Nah, jadi kondisi di lingkungan sosialnya juga belum, terkadang tidak bisa kelihatan secara jelas, namun orang yang dekat sama dia itu pasti akan tahu bagaimana suasana moodnya ya, suasana moodnya itu berubah. Pasti orang yang dekat sama dia itu pasti akan sadar kalau dia ini sedang ada masalah dan sebagainya. Tapi kalau orang yang lain, mungkin dia bisa nggak tahu dia itu sedang mengalami depresi ataupun tidak. Makanya kita kan nggak tahu, kadang-kadang tiba-tiba kok dia bisa langsung bunuh diri dan sebagainya. Seharusnya kan dia harus berada di fase depresi terlebih dahulu. Kenapa dia bisa jadi ingin bunuh diri? Mungkin ada tambahan dari Bro Handi? Jadi bisa nampak apa enggak? Nah, sebetulnya depresi itu kan tadi kita sebut di awal ya Sandi. Tadi Sandi sudah menyebutkan depresi itu kan pembunuh silent killer ya. Pembunuh yang diam, tidak nampak seperti itu. Nah, biasanya depresi mood ya, terutama perasaan itu kan kita sebagai manusia yang biasa saja kadang-kadang ketika bersedih itu kita bisa sembunyikan pada konteks-konteks tertentu ya. Misalnya saya sedang main dengan kita nongkrong sama Amin, Bro Amin, sama Sandi seperti itu. Nah itu saya kelihatan baik-baik saja. Tapi pulang ke rumah ketika kembali lagi sendiri, saya merasa kembali tertekan, sedih seperti itu. Nah jadi memang terkadang depresi ini mungkin bagi sebagian orang itu tidak nampak. Tetapi benar kata saudara Bro Amin, mungkin pada lingkungan-lingkungan sekitar mungkin paling terdekat itu lebih memahami seperti itu. Karena kenapa? Karena ya lingkungan terdekat ini lebih memahami yang bersangkutan, mungkin yang mengalami depresi kan biasanya kalau yang lingkungan terdekat ini kan menghabiskan waktunya lebih banyak ya. Kalau lingkungan main seperti kita kan mungkin hanya konteks ketika kita nongkrong. Tetapi kalau lingkungan terdekat itu bisa melihat ketika kita mungkin sedang di rumah, kita mungkin sedang sama keluarga, atau mungkin bekerja atau sekolah, seperti itu dia lebih luas. Nah, tadi kembali lagi, gejala depresi sendiri pun sebetulnya bisa ditegakkan selama 2 minggu ya, Bro Amin ya, seperti itu. Ya, minimal 2 minggu. Jadi itu udah muncul gejala-gejala yang kita sebutin di depan tadi, tapi kalau belum 2 minggu belum bisa dikatakan berarti gitu ya, belum bisa masuk kategori. Iya. Ya, Seperti kalau berdasarkan panduan psikiater ya, dimana kita kan untuk mendiagnosa seorang itu kan nggak semena-mena langsung, oh ini depresi dan sebagainya. Yaitu ada tahap-tahapannya yang dimana minimal itu 2 minggu dia mengalami gejala utama. Gejala utamanya itu seperti apa? Jadi gejala utama itu dia udah mengalami istilahnya itu afek depresif. Nah, afek depresif ini di mana dia sudah gangguan mood yang sangat mendalam,
yang dimana dia sudah apa ya, dimana dia nggak bisa mengendalikan moodnya. menemukan kesenangan ataupun menemukan kebahagiaan dalam hidupnya, sudah nggak ada harapan lagi gitu. Jadi dia sudah murung sendiri, kemudian juga tidak bisa memunculkan senyum meskipun kita sudah menghibur dan lain sebagainya. Itu sudah gejala-gejala utama. Kemudian juga ditambah harus dengan gejala-gejala tambahan seperti yang Andi katakan tadi itu, kayak misalnya dia sudah selalu menyalahkan diri sendiri, kemudian aktivitasnya sudah menurun, malas, kemudian tidurnya juga kurang, atau mungkin makannya bertambah. Seperti itu. Itu harus ada tambahan-tambahan. Berarti kalau saya nanti makannya bertambah, saya harus curiga nggak, bro? Bisa jadi, bisa jadi. Intermezzo aja. Kalau intinya pola makannya itu berubah. Intinya itu pola makannya itu berubah. Baik itu dia tuh semakin semangat makannya atau mungkin Malah nggak nafsu semakin makan gitu ya. menurun makannya. Tergantung kebiasaannya itu. Jadi dia ada perubahan dalam pola makannya. Tapi perlu digarisbawahi selama tidak ada perilaku diet loh ya. Nanti misalnya kita nah, tapi kalau misalnya karena diet berarti ya bukan karena depresi seperti itu. Gugur berarti ya, gugur. Itu kan gejala tambahan-tambahannya saja. Ada perubahan pola hidup lah istilahnya itu. Jadi kalau seandainya kita urut ini dari perilaku dari yang paling ringan sampai yang paling berat untuk orang yang masuk kategori depresi walaupun masih depresi yang ringan gitu ya, ada nggak kita kategorisasi gitu dari yang paling ringan sampai yang poinnya udah bahaya banget nih gitu? Sebetulnya depresi itu kan dibagi jadi 3, depresi golongan ringan, sedang, dan berat. Nah, kemudian tadi sempat disinggung dengan Bro Amin. Selain itu ada namanya depresi berulang. Jadi depresi itu berepisode. Jadi misalnya tahun ini bulan ini mengalami depresi, bisa jadi 3 bulan depan atau setahun lagi itu mengalami depresi lagi. Nah, itu namanya depresi berulang. Jadi istilahnya bulan ini dia kacau, tapi bulan berikutnya kayak sembuh, kayak normal gitu. Nanti bulan yang kapan ada lagi gitu. Bisa jadi seperti itu memang. Nah, itu disebut dengan depresi berulang. Kenapa bisa depresi berulang? Itu biasanya karena para orang yang sudah mengalami depresi, yaitu sudah sangat rentan sekali untuk kembali lagi dibandingkan dengan orang yang belum pernah mengalami depresi. Artinya suasana perasaan atau moodnya itu harus benar-benar tidak menyepelekan ya dari orang lain, baik itu oleh orang tua ataupun sahabat dan sebagainya. Jadi di saat dia sudah merasakan butuh teman, butuh dukungan dan sebagainya, itu kita jangan semata-mata langsung mengatakan kok kamu sangat lebay, manja dan sebagainya. Siapa tahu di saat itu dia sangat benar-benar membutuhkan. Jadi kita harus benar-benar mensupport dan wanti-wanti biar enggak dia kembali lagi muncul makin parah seperti itu. Biasanya kalau yang ringan itu belum sampai dia sampai menyakiti orang lain ataupun melukai dirinya sendiri. Itu yang masih itu belum sampai ya. di sana. Artinya belum ada yang sangat menonjol ya, depresi yang ringan. Tapi kalau udah yang berat itu gejala utamanya itu sangat menonjol sekali, yang dimana dia melukai dirinya sendiri dan juga dia udah nggak mau beraktivitas sama sekali. Bahkan untuk membersihkan dirinya itu sudah sangat berat sekali. Bahkan lebih parahnya itu yang seperti kasus yang tadi itu, mungkin bisa jadi dia akan bunuh diri gitu. Tapi depresi ringan pun juga kadang juga sempat mengatakan akan bunuh diri, tapi itu cuman masih baru terpikir gitu, Bro. Baru terpikir gitu. Itu juga ada, tapi dia belum berani untuk melakukan itu pasti. Kalau belum ada berani untuk melakukan hal itu, berarti itu masih ringan. Artinya melakukan percobaan kayak melukai diri sendiri itu sudah melakukan percobaan. Salah satunya belajar untuk mengalami rasa sakit. Oh, ini sakit ya atau tidak dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini kan hanya panduan untuk bisa
mendiagnosa seseorang dia itu mengalami gangguan atau tidak. Yang dimana yang bisa untuk diagnosa seperti itu adalah orang yang profesional. Dan itu adalah psikiater ataupun dari psikolog. Tetapi yang terpenting kita sebagai orang awam adalah mengenali gejala-gejala saja. Ya, benar. Kesedihan mendalam tadi misalnya diamati dari 2 minggu minimal seperti itu. Karena bisa jadi depresi atau kesedihan biasa itu bisa terjadi ya. Misalnya sama-sama gini, pernah mengalami kehilangan pasangan atau mungkin kehilangan pekerjaan. Nah, kalau kesedihan biasa kan responnya wajar ya, pasti kehilangan pekerjaan atau kehilangan pasangan kita sedih ya. Nah, kalau depresi tadi lebih mendalam, misalnya waktunya lama, terus konsisten kok secara terus-menerus. Kemudian juga biasanya depresi itu sampai kepada kehilangan minat atau aktivitas malas melakukan aktivitas tadi, yang menyapu, yang sehari-hari, atau mungkin bahkan membersihkan diri, mandi, seperti itu. Nah, tadi dalam lagi, biasanya kalau orang dibandingkan dengan depresi biasa, kesedihan mendalam pada orang depresi itu sampai kehilangan harga diri, merasa bersalah terhadap peristiwa yang terjadi. Bisa akhirnya membenci diri sendiri seperti itu. Jadi itu yang membedakan dengan kesedihan biasa. Jadi sedih yang mendalam sudah sampai 2 minggu dan dia merasa dirinya tidak berharga gitu ya. Ya, biasanya orang depresi itu akan berpikiran negatif terhadap pengalaman yang terjadi, dirinya sendiri, dan masa depan. Pesimis terhadap masa depannya. Pokoknya kalau sudah energinya itu berkurang ataupun males aktivitas. Ya, teman kita yang tadinya rajin jadi males gitu ya. Ya, tiba-tiba jadi males banget sekali. Terus juga motivasinya ataupun tentang masa depannya itu sudah sangat tidak ada, harapan-harapannya juga tidak ada. Kemudian selalu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, terus-menerus yang selalu dipikirkan ataupun yang dialami, yaitu bisa jadi tanda dari gejala-gejalanya itu. Jadi kalau sudah ada muncul-muncul hal yang demikian, ada perubahan-perubahan pola aktivitas ataupun pola hidup, itu segera harus psikolog lah ya. Istilahnya itu nggak mesti harus ke psikolog. Maksudnya kalau awal-awal mungkin kita mencari dukungan-dukungan dari misalnya yang terdekat, keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Atau mungkin teman terdekat, bisa kita curhat, dan lain sebagainya. Ada yang mendukung, karena di mana orang yang depresi itu dia sudah merasa tidak percaya dirinya itu sangat turun sekali atau nggak percaya diri banget gitu. Jadi perlu ada dukungan dari temannya bahwa dia tuh punya hal-hal yang positif yang lebih dari orang lain. Kemudian juga dia punya hal-hal yang sangat penting ya bagi dirinya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi sangat perlu sekali dukungan dari orang lain. Makanya saya dalam menangani orang yang kasus ini tuh juga saya melakukan supportive gitu. Jadi bagaimana saya untuk memunculkan dengan apa yang dikatakan itu adalah hal-hal yang positif itu, yang itu adalah suatu kelebihan yang dimiliki yang mungkin tidak semua orang punya hal yang demikian. Seperti kayak perubahan-perubahan yang sedikit demi sedikit, kemudian juga bagaimana cara dia menyelesaikan masalah hingga saat ini dan bisa bertahan sampai saat ini gitu. Itu hal yang perlu kita dukung. Mendukung itu penting, benar. Nah, dalam seperti apa ya? Karena kan kita tahu ya orang depresi tadi mengalami kesedihan mendalam, memiliki pemikiran-pemikiran negatif tentang dirinya sendiri, masa depannya, seperti itu ya. Dan akhirnya mungkin menyalahkan diri sendiri, membenci diri sendiri. Ya, ini sangat besar sekali pada mereka seperti itu. Jadi kalau ibarat kita, mungkin pernah dengan peribahasa ini ya, ketika ada kertas putih, kita kasih titik hitam, yang akan kita soroti adalah titik hitamnya. Seperti itu kan? Nah, begitu juga dengan orang depresi. Yang menjadi fokus mereka adalah hal-hal negatif, kesalahan atau kebencian yang mereka lakukan seperti itu. Dengan dukungan, itu kita akan membantu untuk memperlebar lensanya. Jadi tidak hanya melihat titik hitam, tapi juga melihat titik putih yang berada di sekitar. Apa sih kelebihanku? Apa sih mungkin
hal-hal positif yang ada, dan mungkin memeriksa benar nggak kejadian ini itu hanya di pikiranku saja apa sesuai dengan faktanya. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau sebagai teman harus berusaha mencari apa sisi positif dari teman kita itu gitulah ya. Oke, Oke, itu kan tadi kalau untuk yang masih ringan ya. Kalau seandainya yang udah lebih berat, tetap harus kita bawa ke profesional ya nggak? betul. Ini nih biasanya pertanyaan orang awam nih. Kalau ke psikolog itu mahal nggak sih? Kalau di daerah-daerah tertentu seperti Jogja, psikolog itu sudah ada pada layanan primer seperti puskesmas ya, dan itu relatif Udah ada ya? murah. Sudah ada, dan biasanya itu lebih murah seperti itu untuk konsultasi permasalahan psikologis, bisa ke puskesmas. Nah, kecuali kalau orang yang di luar dari Jogja ya, kayak di Lombok ini kan tidak ada gitu. Jadinya untuk penanganan masalah biaya di psikolog itu pun juga mungkin ya ada yang merasa berat, ada pun juga yang merasa ringan. Kalau yang di Itu, Jogja seperti sendiri itu. berapa kira-kira Bang? Nyampe 50.000 gitu? Nggak nyampe. 20.000 aja seingatku nggak nyampe. Oke, Bang. Jadi kalau boleh saya ngambil tarik kesimpulan, kalau di Jogja untuk puskesmasnya nggak nyampe 50.000 ya kalau mau datang untuk konsultasi ya. Enggak nyampe. Ya, tidak sampai kok. Murah kok. Ya, apalagi begini, di zaman sekarang psikolog mudah diakses, ada melalui aplikasi-aplikasi seperti Relief, seperti itu, Bunda juga. Jadi bisa konsultasi online. Kemudian masalah pengobatan ya, mungkin masalah bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Biasanya orang depresi itu ada beberapa mungkin cara mengatasinya. Yang pertama bisa menggunakan obat-obatan. Nah, obat-obatan ini penting karena tadi salah satu penyebab depresi adalah kan permasalahan biokimia, struktur kimia di otak ya, San. Benar-benar. Sebenarnya obatan-obatan ini adalah seperti memberikan cinta, jadi memperbaiki perubahan-perubahan pada struktur kimia di otak, seperti itu. Itu sangat membantu. Yang kedua, psikoterapi ya, bro. Ya, namanya psikoterapi. Psikoterapi biasanya diberikan itu jadi lebih fokus kepada untuk mengatasi, mungkin mengenali tadi, sudah kita singgung mengenai pemikiran-pemikiran negatif, kemudian setelah mengenali bagaimana mengatasi dan mencari jalan keluar untuk mengubah perilakunya, seperti itu. Begitu kan, bro? Mau ditambahkan mengenai psikoterapi? Ya, bro. Ya, sebenarnya psikoterapi itu kan banyak sekali yang bisa dilakukan oleh psikolog, tergantung bagaimana dari klien itu sendiri, kemudian juga ciri-cirinya dan kemampuannya psikolog pun juga kan terkadang itu juga beda-beda ya. Itu lebih cenderungnya ke kemana, misalnya ada yang ahli yang kognitif, ada yang ahlinya yang di humanitas dan sebagainya. Ya, itu juga tergantung. Tapi kita di sini kalau sebagai kalau di Indonesia itu sangat dituntut sekali untuk yang bisa kita lakukan kepada pasien ataupun klien yang nanti akan kita tangani. Jadi itu sih. Ditekankan apa tadi bro kalau di Indonesia bro? Lebih ditekankan ke apa? Mengetahui segala macam psikoterapinya itu, baik itu secara kognitif, dan sebagainya. Kalau di luar itu kan sangat fokus, dia tuh ada yang satunya tuh misalnya yang di kognitif, kemudian kalau yang lainnya di behavior dan lain sebagainya. Benar nggak demikian Bang Hadi? Tapi prinsipnya adalah biasanya terapi ini, psikoterapi diberikan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi klien, seperti apa, kemudian kepribadian dia. Jadi terapi akan menyesuaikan dengan kepribadian dan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Teman-teman tidak usah khawatir, 80-90% orang depresi itu bisa kok dapat kembali pulih. Bukan berarti depresi itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak. Nah, itu yang penting. Berarti bisa disembuhkan ya? Bisa disembuhkan. Depresi itu sangat optimal ketika pengobatannya juga, ini tergantung kebutuhan klien atau pasien ya.
optimal bisa dapat secara bersamaan dengan obat-obatan maupun psikoterapi. Itu sangat optimal untuk orang dengan depresi seperti itu. Karena tadi kan kita tahu ya, depresi itu tidak faktor tunggal, tidak bisa dipisahkan juga dari kepribadiannya dia. Ini karena kepribadian harus psikoterapi tidak. Bisa jadi dia juga membawa kerentanan-kerentanan dari kimia, kemudian juga dari genetik seperti itu. Kalau dari sisi agama mungkin bro, ada nggak bro terapinya? Ya, kalau dari segi agama itu sendiri kan sebenarnya penanganan yang namanya depresi ini itu kan banyak sekali dicontohkan oleh agama bahwasanya penyakit depresi ini tuh bisa ditangani dengan cara yaitu zikir. Ya, banyak yang saya dengar dari ceramah-ceramah itu adalah salah satu untuk pengobat hati itu adalah zikir dan sholat. Seperti misalnya ya peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah. Nah, di mana itu kan masa-masa Rasulullah merasa kehilangan pamannya, kehilangan istrinya, tiba-tiba disuruh hijrah oleh Allah untuk pindah dari Mekah ke Madinah. Yang dimana kemudian diperintahkan untuk sholat lagi. Dimana di masa-masa itu Rasulullah sangat bersedih dan sebagainya. Ya, apalah kita sebagai manusia ya kita kembalikan kepada pemilik hati yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat dan juga berzikir dan meminta pertolongan agar dimudahkan atas masalah-masalah yang kita hadapi. Berserah berarti nih bro ya, kuncinya ya bro ya. Ya, berserah diri. Bang, kamu kan udah hampir setahun nih melakukan meditasi. Apakah meditasi juga bisa dijadikan sebagai salah satu metode, Bang? Jadi meditasi ada namanya mindfulness based cognitive therapy seperti itu. Seperti apa? Jadi mindfulness ini juga memiliki kontribusi untuk membantu permasalahan orang dengan depresi, terutama untuk mencegah kekambuhan, San. Kekambuhan tadi yang mungkin bilang Bro Amin untuk kembali berepisode, kembali mungkin berlanjut seperti itu, berulang. Nah, biasanya dilakukan kalau saya sih lebih fokus pada mencoba untuk memahami, karena meditasi itu kan mindfulness itu tujuannya untuk mengenali pikiran-pikiran yang muncul. Oke? Kemudian, kalau pikirannya muncul, perasaannya seperti apa? Misalnya, aku sedang bersedih, aku sedang merasa gagal. Pada prinsipnya, kalau melalui mindfulness tidak apa-apa. Itu oke, diterima saja, diterima. Kemudian mungkin diberi kasih sayang, saat ini diriku sedang mengalami kesedihan. Yuk kita kembali lagi pada misalnya kembali fokus pada nafas, seperti itu, berkonsentrasi lagi seperti itu. Ada dua metode, yang mau pakai yang mana untuk penanganan diri sendiri, semuanya bisa dipakai gitu ya. Bisa dipergunakan, tinggal dicocokin mana seperti itu. Oke, mungkin kita cukup sampai di sini dulu diskusi kita hari ini. Yang pertama tadi kan kita sudah menjelaskan ciri-ciri orang yang terkena depresi itu: satu, sedih berkepanjangan, bisa lebih dari 2 minggu, menganggap dirinya itu tidak berdaya, terus dia hilang minatnya atau jadi males ngelakuin apa-apa yang sebelumnya dia sangat getol melakukan. Terus untuk penyebab-penyebabnya itu ada macam-macam penyebab. Bisa jadi itu masalah dari struktur kimia otak, bisa jadi masalah biologis, bisa juga masalah yang sosial. Nah, untuk masalah penanganannya sendiri tadi ada berbagai macam, ada yang seperti Bro Amin melalui agama, terus Bro Handi itu dengan mindfulness. Pingin tahu lebih dalam apa mindfulness, bisa di searching sendirilah, kira-kira seperti itu. Dan yang paling penting, depresi ini bisa disembuhkan. Dan untuk yang daerah Jogja, kalau mau ke psikolog itu tidak mahal. Nah, di situ. Tidak mahalnya berapa? Tidak nyampe 50.000. Itu yang paling penting ya. Itu penting ya. Bisa online. Sekarang Apa tadi situsnya yang online tadi? Relief Ibunda itu setauku bisa. Untuk masa-masa pandemi ini tuh kan sekarang ada penanganan psikologis secara nasional ya. Di mana kita dengan klik 119 itu sudah bisa untuk berkonsultasi kepada
pelayanan psikologis. 119 ya, Bro? Ya, 119. Nanti akan diarahkan kalau ingin menangani penanganan psikologis, nanti kalau nggak salah tekan 8. Nanti diperintahkannya itu tekan 8. Nah, Jadi kita hubungin 119, kemudian nanti tekan 8. Nanti kita akan konsultasikan masalah kita kepada operator, nanti operator nanti yang akan mengarahkan kita ke psikolog yang nanti akan menangani masalah yang kita hadapi. Hanya saja dalam penanganan itu sendiri adalah penanganan psikologi pertama ya, jadi penanganan sementara. Nanti di saat psikolog menemukan mungkin adanya masalah yang lebih besar, nanti akan disarankan untuk menghubungi IPK terdekat di daerah masing-masing. makasih nih waktunya untuk Bro Amin, Bro Handi sudah berbagi. Yo, sama-sama bro. Sampai jumpa. Makasih lagi. banyak. Oke, bye.